Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Oke, Bapak Ibu serta saudara dari Dharma yang berbahagia, selamat datang kembali, selamat menyaksikan kembali bersama Dhamma Streaming Indonesia Theravada Buddhi Center, di mana ini sudah diadakan setiap hari Minggu dan mendapatkan satu berkah kebahagiaan bagi saya pada kesempatan siang hari ini. Saat ini saya mendapatkan satu tugas ataupun satu waktu yang berharga untuk sharing bersama pada teman-teman yang sudah bergabung di Facebook Dayaka Sabha Indonesia Theravada Buddhi Center dan juga di Instagram Wihara Sakyama Muni Buddha Indonesia Theravada Buddhi Center. Jadi ini merupakan salah satu program yang luar biasa di masa PSBB atau COVID-19 ini. Ini tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Dhamma ataupun ajaran Sang Buddha. Dengan cara mengikuti perkembangan zaman ini, kita bisa mempelajari Dhamma dengan baik dan juga mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Kita belajar melalui dunia maya, tetapi harus kita praktekkan di dunia nyata. Jadi para sahabat-sahabat yang menyaksikan live streaming pada siang hari ini, di sini saya akan menyampaikan satu buah topik yang mungkin sering Anda dengar, tetapi mungkin Anda lupa ataupun tidak mengingatnya kembali, ataupun justru malah dianggap ini hal yang sepele, hal yang remeh, hal yang biasa saja. Oke, apa Bapak Ibu? Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang menata pikiran, menata kehidupan. Di mana di dalam Anguttara Nikaya 1, Sang Buddha menjelaskan, tak ada sesuatu pun yang tidak bermanfaat seperti halnya pikiran yang tidak terkendali. Sesungguhnya pikiran yang tak terkendali tidak bermanfaat. Ini bait pertama, pikiran yang tidak terkendali itu sangat tidak bermanfaat, melebihi apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, mungkin yang hal-hal yang biasa. Tetapi tak ada satupun yang bermanfaat seperti halnya pikiran yang terkendali. Sesungguhnya pikiran yang terkendali adalah sangat bermanfaat. Di dalam Anguttara Nikaya 1. Kenapa saya bilang ini hal yang sangat bermanfaat? Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sedama yang sedang menyaksikan ini sering membaca Dhammapada bait pertama. Bahkan di dalam 8 jalan utama yang pertama selalu berhubungan dengan pikiran. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pencipta dari segala sesuatu. Kebahagiaan, penderitaan kita ini disebabkan oleh pikiran kita. Ada sebuah pepatah mengatakan hanya 10% kebahagiaan atau penderitaan kita disebabkan oleh kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi di situ, 90% kebahagiaan penderitaan yang kita alami tergantung dari pola pikir kita. Bagaimana kita mampu hadir, mampu memahami kejadian ataupun kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita yang dari luar diri kita. Ini adalah salah satu seni bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita di masa-masa mungkin yang sulit, Bapak Ibu. Mungkin bagi kebanyakan kita di rumah Anda ataupun saya sendiri memanfaatkan waktu ya hampir mungkin 2 bulan ini ya, masa PSBB, Anda harus berdiam diri di rumah bila mana tidak memiliki kepentingan yang benar-benar mendesak. Mungkin Anda mulai merasa bosan, mungkin kesepian, galau dan lain sebagainya. Inilah salah satu
kesempatan kita untuk melatih pikiran kita, untuk menata pikiran kita. Kondisi dari luar diri kita boleh saja mengurung kita di rumah, tetapi jangan kurung pikiran Anda sehingga membuat Anda merasa bersedih, merasa menderita, merasa sia-sia. Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia bila pikiran kita kendalikan dengan baik. Pikiran adalah corak maupun sifatnya. Pikiran merupakan proses psikis yang menurut ajaran Buddha terdiri ada 4 hal. Yang pertama yaitu kesadaran. Di mana ketika kita muncul kesadaran, di situ muncul juga pikiran. Di mana yang kedua adalah penyerapan atau persepsi. Ibu, ketika Anda muncul tadi kesadaran, timbul pikiran, lalu masuk ke dalam penyerapan Anda. Setelah penyerapan adalah sensasi atau timbul perasaan. Ketika kita sadar, saya terkungkung ya di dalam rumah, timbul penyerapan. Kemudian kita sadar, masuk ke dalam perasaan kita. Kemudian bentuk pemikiran. Nah, inilah bentuk pemikiran ini yang saya sebut sebagai seni menata pikiran. Bentuk-bentuk pikiran bisa kita arahkan, tetapi bukan untuk ditekan. Ya. Pemikiran yang muncul ini sekali lagi bukan untuk ditekan, namun diarahkan. Ditekan yang saya maksud bagaimana? Ketika mungkin Bapak Ibu merasa sedih, merasa menderita, ketika ditekan, jadinya tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, ditekan itu hanya menahan saja. Kalau hanya menahan saja, yang ada Anda akan tertekan, akan merasa mungkin sakit. Sakit di sini bukan sakit jasmani, tetapi dalam perasaan kita, dalam bentuk-bentuk sensasi di dalam diri kita. Tetapi kita harus di sini memiliki seni dalam menata pikiran. Kita harus mengalihkan pikiran-pikiran yang sedih tadi ke hal-hal yang positif. Jangan sampai kita terkurung di dalam pemikiran-pemikiran sempit yang terpenjara dalam pikiran kesedihan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Kegundahan, kekecewaan, suatu hal yang wajar. Suatu hal justru yang harus kita sebagai umat Buddha temukan adalah kegundahan. Ataupun rasa tidak percaya, ataupun rasa yang mungkin kekecewaan dan lain sebagainya terhadap diri kita yang belum berkembang. Setelah kita menyadari itu, seni selanjutnya adalah bagaimana kita mengembangkan pikiran kita, arahkan pikiran kita untuk membuat satu karya, untuk membuat satu tindakan-tindakan yang nyata, namun yang positif. Tetap saja, namun yang positif. Seni menata pikiran adalah meletakkan pikiran kita, mengembangkan pikiran kita ke arah perbuatan, tindakan yang positif. Bukan ditekan, tetapi tata, arahkan ke hal-hal yang positif. Itu tadi yang pikiran, corak maupun sifatnya. Kemudian pada dasarnya, apa sih sesungguhnya Bapak Ibu dan teman-teman kawan-kawan yang sedang menyaksikan ini? Apa penyebab pikiran sukar dikendalikan? Kadang orang yang suka meditasi ataupun suka yoga dan lain sebagainya, masih sangat saya sering jumpai satu pertanyaan, apa penyebab pikiran sukar sekali dikendalikan? Ya, pada dasarnya pikiran itu bersih dan tenang. Tetapi ia dikotori oleh rangsangan-rangsangan indera kita dan kekotoran batin pada saat adanya kontak antara pikiran dan objek-objek pikiran di luar diri kita. Itu poin pertama yang menyebabkan sukar untuk dikendalikan. Kemudian objek-objek pikiran akan melewati 6 indera manusia. Ya, 6. Karena kita kan memiliki indera-indera yang mungkin sukar kita kendalikan. Yang pertama adalah mata. Mata ini sesungguhnya kalau tidak kita jaga, kalau kita tidak arahkan, bukan hanya memejamkannya, tetapi arahkan untuk melihat, memandang hal-hal yang baik, yang positif. Itu akan menyebabkan penyerapan pemikiran dalam pikiran kita yang positif juga. Kemudian telinga. Kalau telinga kita biasakan mendengar hal-hal yang negatif, mendengarkan mungkin gosip lah, lain sebagainya. Karena mendengarkan hal-hal yang seperti ini, kadangkala
lebih menarik indera kita dan pikiran kita untuk mengembangkan, untuk mengikuti, maka mendengarkan hal-hal yang negatif ini sebenarnya sangat tidak bermanfaat. Ya, harus kita arahkan pikiran kita, bukan ditekan ya, bukan oh stop, tidak, tetapi diarahkan hal-hal yang positif. Kemudian kulit, sentuhan, kemudian lidah. Nah, lidah ini rasa ya dalam hal makanan. Kemudian hidung ini lebih ke penciuman. Kemudian otak kita, pikiran kita, ketika kita melamun, kemungkinan kita memiliki satu keinginan yang rendah. Nah, ini sangat sekali sering sekali tersimpan di pikiran kita dan setiap saat muncul kembali. Kemudian mata akan menerima objek, mata yang berupa berbagai bentuk benda, huruf, warna, dan lain-lain, objek mata. Demikian pula indera kita yang lain, masing-masing mempunyai objek tersendiri. Kemudian pikiran terkendali. Kalau kita tadi membahas tentang kenapa indera kita itu sulit dikendalikan di dalam pikiran, kemudian pikiran terkendali. Pengendalian pikiran bukanlah merupakan penekanan ataupun penindasan pikiran. Sebab pikiran yang tertekan ataupun tertindas akan menimbulkan dampak yang tidak sehat. Yang sudah saya sampaikan tadi, kita mengendalikan pikiran itu bukan kok menekan pikiran kita supaya tidak memikirkan apapun. Tidak bisa. Pikiran tidak bisa dihentikan. Walaupun mungkin kita sedang tidur, pikiran ini sebenarnya masih bekerja. Maka ada kita mimpi, kadang kita merasa sedih dan lain sebagainya dalam tidur, di dalam perasaan mimpi kita. Itu karena pikiran kita sesungguhnya masih bekerja. Maka pengendalian pikiran, menata pikiran, bukan kita menekan pikiran kita untuk tidak berpikir, tetapi mengarahkan, meletakkan pada objek yang seharusnya, yang mengembangkan batin kita ke arah yang positif. Kemudian pengendalian pikiran tidak sama dengan penghambatan perkembangan pikiran kita. Justru perkembangan pikiran tidak boleh sama sekali untuk dihalang-halangi. Ya, kita ingin tahu ini, rasa ingin tahu, banyak tanya, bukan berarti dia tidak bagus, tetapi harus kita arahkan, kita tempatkan pada hal-hal yang baik, yang mengembangkan, yang bermanfaat. Dikatakan tadi di dalam Anguttara Nikaya. Kemudian pikiran yang terkendali, rasa ingin tahu yang positif, itu yang harus dikembangkan, yang sangat bermanfaat. Ya. Jadi pengendalian pikiran merupakan pengarahan pikiran kepada hal-hal yang positif. Pikiran diharapkan berkembang pada alur yang positif. Alur pikiran kita positif itu adalah pikiran yang berada pada jalan kebenaran atau dhamma. Memang tidak bisa disangkal dalam setiap harinya beribu-ribu kesadaran yang muncul di dalam pikiran kita. Pasti negatif positif itu selalu berkembang. Tetapi yakin, kalau mungkin Anda pandai-pandai dalam seni menata pikiran ini, menyadari pikiran baik dan buruk yang muncul, kita istilahnya ketika pikiran yang buruk muncul, arahkan kepada hal-hal yang baik. Ini bisa lebih mudah ketika kita mungkin, bagi Anda mungkin yang berlatih meditasi, maka seni menata pikiran ini nomor satu, yang wajib dan harus ditata. Bagaimana cara mengendalikan pikiran? Nah, ini caranya. Tadi yang pertama itu penyebabnya, yang kedua pengendalian pikiran, yang ketiga ini bagaimana sih cara mengendalikan pikiran? Yang paling utama ya dengan meditasi itu. Nah, tapi dalam Vitaka Satana Sutta, ya, di dalam Wika Satana Sutta, Majjhima Nikaya, Sang Buddha menjelaskan 5 cara untuk mengendalikan pikiran dengan benar. Ada 5, teman-teman, Bapak Ibu dan kawan-kawan yang di rumah, boleh dicatat, boleh sejenak mengambil kertas kosong dan pulpennya. Saya tunggu, hitung sampai 10, 1, 5, 9, 10. Oke, bisa dicatat ada 5 cara. Tik, trip,
dari Sang Buddha. Sudah 2500 tahun yang lalu, tetapi saya yakin Bapak Ibu bila menjalankan ini dengan tepat, cara-cara mengendalikan pikiran, sudah saya jamin Anda akan mendapatkan hasil yang baik. Apa kelima hal itu? Oke, pegang pulpennya, pegang pensilnya, silakan dicatat. Yang pertama, apabila timbul pikiran jahat di sini keserakahan, kebencian, atau dan kebodohan batin. Pada saat memperhatikan suatu objek dengan yang lain yang disertai dengan kebajikan, ini dapat mengusir pikiran jahatnya dan membuat batinnya menjadi terpusat atau terkendali, ibarat tukang kayu yang mengganti pasak kasar dengan pasak halus. Sudah dicatat? Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah timbulnya pikiran jahat. Apabila timbul pikiran jahat pada saat memperhatikan suatu objek tersebut dengan yang lain yang disertai dengan kebajikan, ini dapat mengusir pikiran jahat. Jadi ketika pikiran jahat itu muncul, kebajikan dengan kebijaksanaan ini dapat mengusir pikiran jahat. Jadi seninya kita harus menyadari mana yang muncul. Kemudian yang kedua, udah dicatat? Oke, nanti kalau enggak bisa nyontek yang lain juga enggak apa-apa. Oke, yang kedua, apabila pikiran jahat tetap muncul, ya tadi sudah menyadari bisa, tetapi kalau tetap muncul bagaimana? Yang kedua, apabila pikiran jahat tetap muncul, walau telah mengganti objek dengan yang disertai kebajikan, ia hendak merenungkan bahwa dari pikiran jahat itu, ini dapat mengusir, ibarat pemuda-pemudi yang suka berdandan, merasa risih dan jijik terhadap bangkai ular atau binatang lain yang bergantung di lehernya. Ini satu perenungan. Oke, kemudian yang ketiga, lanjut yang ketiga. Jadi yang ketiga, cara mengendalikan pikiran ini, apabila pikiran jahatnya tetap muncul lagi, ya karena pikiran ini meloncat ke sana ke sini dengan sangat cepatnya melebihi halilintar, melebihi kilat dan lain sebagainya. Kedipan mata pun itu sudah beribu-ribu kesadaran kalau di dalam Abhidhamma. Oke, yang ketiga, apabila pikiran jahatnya tetap muncul meskipun telah merenungkan bahaya dari pikiran jahat, seseorang ia hendaknya tidak mengacuhkan pikiran jahat tersebut. Jangan diacuhkan saja. Nah, dengan pikiran baik tadi dapat kebijaksanaan tadi, ibarat orang yang memikirkan penglihatan yang dapat menutup matanya atau mengalihkan ke arah lain apabila tidak ingin melihat suatu bentuk. Dialihkan. Nah, di sini bukan ketika tidak mau melihat sesuatu objek yang tidak bagus, itu bukan kok menutup mata. Kadang mungkin teman-teman dan Bapak Ibu yang menyaksikan di rumah, kadang kita nggak mau melihat sesuatu dengan memejamkan mata. Bukan berarti kita langsung pikiran kita tidak terpikir hal itu. Kadang malah menutup mata lebih jelas pikiran kita ketika sudah terlanjur melihat objek itu. Tetapi bagaimana mengarahkannya ke objek yang lain? Melihat dan penutupan mata atau mengalihkan ke arah lain apabila tidak ingin melihat suatu bentuk. Jadi kalau tidak ingin makan, mungkin ada makanan di depan kita, kalau kita tidak mungkin memakan itu dan kita tidak suka, jangan kita nggak mau makan, tetapi cari makanan yang lain. Ibaratnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu dan kawan-kawan, sekarang yang keempat, apabila pikiran jahat tetap muncul lagi, kendati tidak mengacuhkannya, ia hendaknya memperhatikan dasar dan sebab pikiran, atau untuk mengetahui sebab munculnya. Ketahui sebab munculnya itu kenapa? Ini kok muncul terus, itu kenapa? Ya karena selalu ada sebab dalam sebuah pikiran. Ibarat orang yang berjalan cepat, berjalan lambat,
berhenti, berdiri, duduk, berbaring, yang menghindari sikap badan yang sulit dan memiliki sikap badan yang paling leluasa. Kenapa kok bisa capek? Nah, cari sebabnya. Kenapa kita bisa capek? Oh, mungkin cara duduk saya yang belum tepat, yang belum sesuai. Nah, kadang kan meditasi lain sebagainya. Kalau mungkin cara duduk, banyak orang yang bilang, cara duduk kok sama aja Bante. Ya memang sama, tetapi setiap orang memiliki postur tubuh yang berbeda, memiliki tulang yang berbeda, ya. Ini juga harus disesuaikan atau ditempatkan dengan posisi yang senyaman mungkin, yang enak mungkin, agar supaya tidak mudah sakit, tidak mudah capek. Mungkin ada satu pose yang mungkin membuat Anda lebih nyaman. Begitu juga dengan pikiran. Kemudian yang terakhir itu yang kelima. Yang kelima, apabila pikiran jahat tetap muncul, lagi-lagi tetap muncul, walau telah memperhatikan dasar dan sebab pikiran muncul, ya hendaknya dengan merapatkan gigi dan menetapkan lidah ke langit-langit mulut, menaklukkan, mengendalikan, dan menguasai batinnya. Ini arahnya sudah ke yang benar-benar meditasi. Praktisi meditasi yang benar-benar dijalankan dengan tepat. Seseorang dengan mudah mengarahkan pikiran, menempatkan pikiran di mana tempat yang layak untuk pikiran itu berkembang. Itu lagi kelima hal, itu tadi kan kelima hal cara-cara mengendalikan pikiran. Kalau mungkin belum jelas, nanti buka, mungkin yang punya buku Anguttara Nikaya bisa dibuka, ada 5 cara, 5 hal untuk mengendalikan pikiran yang suka liar mengembara kemana-mana, yang suka keluar ke rumah walaupun disuruh di rumah karena di luar berbahaya. Begitu juga dengan pikiran kita, disuruh memikirkan yang baik tetapi tidak mau memikirkan yang aneh-aneh, yang lain-lain, yang sesungguhnya tidak bermanfaat, yang sesungguhnya menciptakan bahaya-bahaya lainnya. Nah, ini sering terjadi di dalam diri kita. Dengan melaksanakan petunjuk tersebut, tadi seseorang dapat disebut ahli dalam bidang yang berkaitan dengan pengendalian pikiran atau memiliki seni dalam menata pikiran. Ia dapat berpikir sesuai dengan yang diinginkannya dan dapat pula tidak berpikir terhadap sesuatu yang tidak ingin dipikirkannya. Sang Buddha berpesan di dalam Dhammapada. Ini di dalam Dhammapada 43, nak tang mata piak kaira anewapi ca nataka sama panitang citang seya so nang tato kare. Pikiran yang terarahkan secara benar membuat orang menjadi mulia dan memperoleh pahala, kemajuan melebihi apa yang dapat diberikan oleh ibu, ayah, atau sanak keluarga. Jadi pikiran yang terkendali itu melebihi pemberian dari siapapun, bahkan dari ayah dan ibu atau sanak keluarga. Jadi Bapak Ibu serta kawan-kawan sedharma yang melihat live Dhamma streaming ini, ternyata sangat penting menata pikiran untuk mencapai kehidupan yang tertata, kehidupan yang terarah. Disinilah salah satu hal yang perlu dan sangat bermanfaat dan harus kita tata adalah pikiran. Menata pikiran, menata kehidupan. Pikiran tidak terkendali, kehidupan tidak terkendali. Bila Anda bertanya kenapa hidup saya seperti ini aja, kenapa kehidupan saya seperti ini aja, lihat pikiran Anda, perhatikan pikiran Anda. Karena kebahagiaan atau penderitaan
10% disebabkan oleh kejadian yang ada di luar diri kita, dari luar diri kita. Tetapi 90% kebahagiaan penderitaan Anda ditentukan oleh pikiran Anda dalam waktu yang mungkin kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang mungkin lagi bencana dan lain sebagainya, lantas tidak membuat Anda menderita atau bersedih berlebihan kalau pikiran Anda tertata. Oke, itu demikian Bapak Ibu, saudara dan kawan-kawan semuanya yang mengikuti Dhamma Streaming Wihara Sakya Muni Buddha Indonesia Theravada Buddhist Center. Seperti biasanya mungkin ada sedikit waktu mungkin untuk sharing atau bertanya. Kemudian nanti bagaimana cara kita agar dapat fokus pada pemikiran kita? Karena kadang pikiran kita itu sulit untuk fokus pada satu objek. Terima kasih Bante. Oke. Kalau melihat dari pertanyaan ini mengarahnya pada pertanyaan seorang yang bermeditasi. Kenapa seseorang itu sulit menjaga pikiran atau mempertahankan pikiran ke suatu objek? Salah satunya terkadang mirip seperti yang Bante sampaikan tadi. Kadangkala dalam meditasi ataupun dalam pengendalian pikiran kita lebih sering menekan ataupun menindas pikiran kita harus ke arah yang ini. Ini loh yang kadang malah membuat pikiran kita itu menolak. Jadi justru semakin kita menekan pikiran kita, menindas pikiran kita, justru malah lebih mudah memikirkan hal-hal yang lain. Tetapi caranya di sini tadi kita benar-benar menyerapinya, kemudian kita arahkan pikiran ini ke objek. Itu tidak bisa langsung kita tindas, kita paksa untuk melihat satu objek di dalam pengendalian pikiran ini. Tetapi pertama kita harus ketahui, menerima kenyataan yang ada sebagaimana adanya, sadari, kemudian kita mengarahkan pikiran kita itu ke objek yang seharusnya kita perhatikan. Misalnya kalau di dalam meditasi kita menggunakan objek anapanasati atau pernapasan. Ketika pikiran kita lari ataupun memikirkan yang lain, sadari, ketahui. Sadar, ketahui, menerima, kemudian kembali ke objek. Jangan tekan, jangan langsung kita menolak. Itu akan memberontak. Pikiran ini sangat halus. Pikiran ini lebih lembut dari seorang wanita yang ingin dimanjakan istilahnya. Nah, ini harus benar-benar dengan kesabaran, harus dengan kesantunan, harus benar-benar sentuhan nurani kita. Oh, itu jawabannya. Mel ingin bertanya, mengapa saat kita sedang berusaha memusatkan pikiran ke pikiran yang baik, namun selalu berakhir pada pikiran yang jahat? Terima kasih Bante. Sebenarnya tidak jauh dari yang pertama tadi ya. Kenapa ketika kita jangan tekan atau tindas pikiran kita, tetapi dengan teknik-teknik 5 hal tadi yang bisa Anda jalankan di dalam pengendalian pikiran, menata pikiran kita. Bukan hanya Anda, mungkin yang baru belajar, mungkin bahkan saya sendiri, mungkin seorang yogi, seorang meditasi, saya rasa tidak begitu langsung cepat duduk, langsung benar-benar terfokus, itu tidak. Pikiran kita itu naik turun, setiap saat itu naik turun. Seperti perasaan, penyerapan, bentuk-bentuk pikiran kita itu setiap saat berubah. Kalau hanya lempang terus ke satu pikiran, nah itu mungkin sudah sel-sel yang lain mungkin sudah rusak ya kalau di dalam hal pelatihan ini. Tetapi naik turun itu udah hal yang biasa. Ketika lari, kembali lagi. Yang terpenting adalah Anda sadar, Anda tahu sebabnya kenapa. Nanti kalau yang pertama menyadari, yang kedua mengalihkan pikiran. Yang mengalihkan namanya juga mengalihkan,
pasti nanti balik ya dialihkan lagi, balik dialihkan lagi. Nah ini harus terus menerus. Kalau nanti terbiasa, mungkin yang dalam 1 menit pikiran Anda bisa beralih mungkin 60 kali, nah berarti 1 detik 1 kali kan, kalau 1 menit 60 kali. Mungkin besoknya ketika kita udah terbiasa duduk meditasi, mungkin dalam 1 menit hanya beralih 30 kali. Mungkin nantinya hanya 10 kali. Mungkin suatu saat hanya sekali. Nah, ini bisa sadari, tahu, kemudian caranya itu tadi menyadari, kemudian cari sebab kenapa, alihkan. Oke, itu jawabannya. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Gimana caranya membedakan pikiran dan kesadaran? Dari Ernie Konstantin. Oke, bagaimana pikiran dan kesadaran? Justru dari pikiran timbul kesadaran. Dari pikiran timbul penyerapan. Dari pikiran timbul sensasi. Dari pikiran timbul buah pikiran atau bentuk pemikiran. Jadi pikiran itu yang utama. Ketika pikiran muncul, ketika Anda tahu, berarti Anda sudah sadar. Terkadang yang parah itu Anda tidak tahu Anda sedang berpikir apa, tidak tahu yang Anda pikirkan, Anda berpikir apa, memikirkan tentang apa, Anda nggak tahu, nggak sadar. Jadi di sini ibaratkan lumpuhkanlah ingatanku, itu ada lagunya. Jadi kalau Anda tidak sadar, berarti tidak mengetahui Anda sedang berpikir. Jadi ketika pikiran muncul, timbul kesadaran. Justru kalau nggak sadar, saya rasa Anda nggak tahu kalau sedang berpikir, ya berarti otomatis ketika timbul pikiran pasti sadar, oh saya sedang berpikir ini. Maka harus meningkatkan kesadaran, timbul nanti penyerapan, timbul perasaan atau sensasi, baru bentuk-bentuk pikiran. Nah yang terakhir itu, yang bentuk-bentuk pikiran inilah yang kita harus istilahnya apa ya? Terakhir keputusan kita mau arahkan, berhentikan, atau bagaimana? Itu. Namo Buddhaya Bante. Ya. Di kondisi COVID sekarang ini, apakah baik jika kita berpegang pada karma kita? Seperti kalau karma baik saya cukup, saya tidak akan kena COVID. Apakah itu baik atau tidak? Namo Buddhaya. Bisa baik, bisa kebodohan. Ya, ini sangat halus sekali. Pikiran seperti itu sangat halus, antara Anda berpegang karma atau pasrah atau kebodohan. Ini sama hampir seperti kalimat yang saya sampaikan ada 2 kali, saya kalau tidak salah ingat tadi. Kondisi di luar diri kita 10% yang menyebabkan kita. Tetapi 90% adalah pola pikir kita, cara berpikir kita. Memang kita akan menderita sakit, kita tidak bisa mengatasi penyakit, tetapi setidaknya kita bisa menjaga jasmani kita, bisa menjaga batin kita, pikiran kita tidak larut dalam kesedihan, tidak larut dalam kesakitan, tidak mati sia-sia yang seharusnya kamu bisa hidup lebih lama, tapi hanya karena ini karmaku, ini kalau karmaku baik, enggak lah. Ini kebodohan yang sangat halus terkadang. Sama, kadang kita melihat orang lain yang susah. Kadang kita melihat orang lain yang susah, yang sedang menderita, hanya bilang, oh kasihan ya dia. Oh iyalah, mungkin itu hanya karmanya. Nah, ini merupakan kebodohan juga, bukan untuk diri kita, tetapi diri kita dan orang lain. Sama dengan hal seperti itu. Sama halnya ketika kita sakit, oh iya saya sakit. Namanya juga orang hidup, pasti masih sakit. Kalau hanya di situ berhenti, tidak ada pengalihan pikiran kita, tidak ada menata pikiran kita, persepsi kita untuk mengembangkan karma baik itu. Justru di masa-masa yang sulit ini, saya bisa lebih baik dari yang lainnya. Ini karena merenungkan karma, karena ini jasa-jasa dari karma saya masa lampau kebajikan. Karena jasa-jasa kebajikan mengakibatkan saya saat ini, walaupun di masa sulit COVID seperti ini, saya bisa masih sehat, masih lain sebagainya. Justru menjadi motivasi, saya juga harus
melakukan kebajikan, saya mengembangkan kebajikan saya, kebajikan kebijaksanaan saya, agar supaya besok lusa kehidupan yang akan datang mungkin ada sesuatu yang lebih berbahaya, yang lebih mengancam kehidupan makhluk hidup, tetapi saya masih bisa menghadapinya. Kawan-kawan, terima kasih bagi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat Dhamma dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan Dhamma streaming di Facebook Wihara Indonesia Theravada Buddhist Center dan Instagram Wihara Cakyamuni Buddha Indonesia Theravada Buddhist Center. Ini adalah hal-hal yang positif yang perlu kita kembangkan di masa-masa mungkin Anda dalam kondisi yang bosan dan lain sebagainya. Jangan mengkerdilkan pikiran kita, jangan menekan pemikiran kita, tetapi tata pikiran kita, kembangkan dalam hal-hal yang positif, aplikasikan dalam tindakan, ucapan yang positif yang mempengaruhi kondisi kehidupan Anda lebih baik. Bila mana pikiran yang sangat bermanfaat, pengendalian pikiran yang sangat bermanfaat ini yang dapat mengembangkan kualitas kehidupan kita, jangan sia-siakan. Oke, kawan-kawan semuanya, terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Terima kasih.